Shalom, selamat hari Minggu teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat memasuki Minggu Prapaskah kedua dengan tema Up to You or Up to God. Sebelum kita memasuki kebaktian pada hari ini, aku persilakan kepada tim Humas yang akan membacakan pengumuman terlebih dahulu. Dalam rangka Paskah, KPR mau mengadakan program KPR Berbagi dengan mengajak teman-teman KPR berbagi untuk jemaat yang membutuhkan di setiap wilayah. Menurut data terkini dari Diakonia GKJ Nehemia, saat ini terdapat 94 jemaat membutuhkan yang tersebar di 11 wilayah. Yuk kita berpartisipasi berbagi untuk sesama kita dalam rangka menyambut Paskah. Stay tune untuk informasi lebih lanjutnya ya. Juga selanjutnya ada yang berulang tahun di bulan ini, yaitu ada Kak Vino, Kak Valen, dan Kak Susli. Ada Sheba, Ninis, Danang, Debbie, Olin, Fani, Vivi, dan Yudi. Selamat ulang tahun bagi teman-teman yang merayakan di bulan ini. Terima kasih. Terima kasih Vero. Mari kita buka kebaktian hari ini dengan votum dan salam. Sobat-sobat muda yang dikasih Tuhan, marilah kebaktian nuansa muda kita pada saat ini kita khususkan dengan mengungkapkan votum dan menerima salam dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Aku persilahkan teman-teman untuk mengambil waktu teduh sejenak. Bisa dibilang, hidup kita adalah kumpulan dari keputusan-keputusan yang kita buat setiap harinya. Keputusan-keputusan yang kita tentukan berdasarkan prioritas kita. Namun, seberapa seringkah kita meminta penyertaan Tuhan dalam segala keputusan dan rencana kita? Sudahkah kita menyerahkan segala kekhawatiran dan keresahan, ataupun ujian dan cobaan yang tidak sesuai dengan rencana kita? Banyak dari kita yang sudah tahu bahwa kita harus berserah kepada Allah. Bahkan kita juga tahu bahwa Allah memiliki janji bagi orang yang berserah kepadanya, dan bahwa Ia jugalah yang akan menggenapi janjinya itu. Berserah, bukan terserah, apalagi pasrah. Up to you, up to Him, it's all up to God. Sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab Ia yang memelihara kita. Mari kita yakini dan percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu beserta kita, karena rencananya selalu indah pada waktunya. Aku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Mari kita sadari tidak semua dapat kita miliki. Namun yang satu yang harus kita percaya, rancangan Tuhan bagi kita adalah yang terbaik. Ku sadar tak semua dapat aku miliki dalam hidupku. Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan,
dapat berharap. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat, Ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. namun hatiku tetap memandang padamu Tuhan. Hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ucap syukur hanya kami panjatkan padamu ya Tuhan, Bapa yang kasih-Nya tak pernah berkesudahan, yang rancangannya baik dan selalu menuntun langkah kami. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh membuka mata dan beraktivitas kembali. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, dimanapun kami berada, kami ingin datang ke hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan-Mu. Berkatilah kami, agar melalui kami, nama-Mu sajalah yang dapat dipermuliakan, dan kerajaan-Mu sajalah yang dapat diperluas. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini, kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom teman-teman. Walaupun kita terpisah oleh jarak, tapi jangan khawatir. Karena jarak hanyalah sebuah batas. Biarlah kesetiaan doa yang selalu mendekatkan kita, sama seperti Tuhan yang selalu beserta kita. Mari kita yakini dan panjatkan rasa syukur kita. Mari kita angkat pujian, Hatiku Percaya.
ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Petunjuk hidup baru kita terima dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Sekali lagi kita naikkan syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari kita menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Aku ajak teman-teman yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari rendahkan hatimu, siapkan hati, telinga, dan pikiranmu. Mari bawa penyembahanmu mengiring Yesus. Mari kita naikkan lagu Mengikut Yesus. Semua Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya.
berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan. Sekali lagi mari kita nyanyikan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Aku persilakan Pak Agus untuk maju ke depan. Sobat-sobat muda yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa Piklese. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan telah berkenan mempertemukan kami bersama saudara-saudari siman kami melalui perjumpaan secara daring ini dalam ibadah kami saat ini. Ketika saat ini kami akan menerima firman-Mu ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami akan selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini kita terima melalui pembacaan Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38 saya akan bacakan bagi kita semua. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku
dan karena Injil ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian sobat-sobat muda yang terkasih, pembacaan firman Tuhan bagi kita semuanya. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan ini dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sobat-sobat muda yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda pernah ditanya oleh teman atau mungkin orang yang lebih tua dari Anda, mengapa kamu percaya pada Yesus? Saya juga pernah dulu ditanya begitu pada waktu muda. Mengapa kamu percaya pada Yesus? Tentu saya menjawab pertanyaan itu sobat muda, tetapi yang kemudian terpikirkan dari jawaban saya itu adalah saya merasa, oh iya, dalam hidup saya kalau saya lihat ke belakang ada kemungkinan saya tidak percaya pada Yesus, atau ada kemungkinan saya bahkan tidak menjadi Kristen. Karena apa sobat-sobat muda? Karena misalnya saya itu dilahirkan dari keluarga yang saya punya eyang, kakung, yang putri ya, dari pihak ibu saya itu keluarga beragama lain. Keluarga beragama lain. Jadi saya membayangkan pada waktu itu andai kata eyang kakung, eyang putri saya ya, tidak mengizinkan ibu saya berpindah agama ke Kristen. Dan kemudian ibu saya itu tidak menikah dengan kekasih hatinya yang beragama Kristen. Kemungkinan ya andai kata saya lahir pun belum tentu saya beragama Kristen. Jadi kalau ada pertanyaan mengapa kamu percaya pada Yesus sebagai juru selamat, mengapa engkau menjadi Kristen, mengapa engkau memilih hidup dalam iman Anda kepada Kristus, tentu ada banyak jawaban ya sobat-sobat muda. Sekali lagi barangkali kita sudah Kristen sejak kita lahir, atau mungkin juga kita beriman pada Kristus setelah kita remaja atau kita dewasa, atau bahkan kita tahu ada orang-orang tertentu, sobat-sobat muda yang mengikut Yesus itu sudah dewasa, sudah tua. Dan tentu dengan beragam sebab dan alasan yang lain. Dan kita tentu bisa yakin bahwa ketika kita mengikut Yesus, kita percaya pada Yesus, bisa membuat kita merasakan damai sejahtera, membuat kita merasa yakin akan keselamatan kita, membuat kita merasa yakin bahwa kita tidak masuk neraka dan sebagainya. Pastilah kita bisa memiliki keyakinan semacam ini. Namun kadang saya berpikir juga, sobat-sobat muda, ketika bahkan kita yakin bahwa saya mau ikut Yesus karena saya ingin selamat, atau karena saya tidak ingin masuk neraka, saya ingin masuk surga. Pertanyaannya sebenarnya juga masih bisa ditanyakan pada kita, apakah itu menggambarkan keinginan kita yang bersifat egosentris,
demi kepentingan kita sendiri? Ataukah itu betul karena sesuatu yang teosentris? Kita berpikir dalam pikiran Tuhan atau apa yang dikehendaki Tuhan. Di bacaan kita, sobat-sobat muda, kita melihat Petrus sudah lama mengikuti Yesus. Namun apakah Petrus punya mindset, ya, punya cara berpikir teosentris, up to God, ya, up to you, ya, sesuai tema kita. Mindset yang up to God, up to you. You besar ya, sekali lagi ya. Sesuai dengan kepentingan Tuhan ataukah up to me? Sesuai dengan ya apa mauku. Sesuai dengan apa yang menjadi pikiranku. Dalam bacaan itu kita melihat Petrus ternyata bahkan sosok yang memiliki mindset yang egosentris. Egosentrisme Petrus, sobat-sobat muda, menyebabkan Petrus kemudian bahkan bertindak melampaui batas. Kita baca tadi ya, sobat-sobat muda, ketika Yesus menyampaikan pemberitahuan yang pertama mengenai penderitaannya, mengenai kematiannya, dan mengenai kebangkitannya, Petrus gusar. Petrus menarik Yesus dan kemudian Petrus menegur Yesus. Di mindset Petrus, sobat-sobat muda, Yesus ini Mesias. Tidak mungkin sobat-sobat muda Mesias mengalami penderitaan semacam itu. Mesias itu sosok yang luar biasa. Sosok yang akan memberikan rahmat, damai, membebaskan bangsa Israel ya dari penjajah Romawi. Tidak mungkin Mesias semacam ini akan menderita. Inilah mindset, pikiran yang dimiliki oleh Petrus. Apa reaksi Yesus, sobat-sobat muda? Yesus marah. Ya, Yesus marah pada Petrus. Kemarahan Yesus tampak dalam perkataan Yesus, "Enyahlah iblis." Wah, sobat-sobat muda, ini sebuah sentakan yang begitu keras ya. Tidak dikatakan enyahlah Petrus. Enyahlah iblis. Mengapa iblis? Bukan dikatakan mengapa enyahlah Petrus. Enyahlah iblis karena sobat-sobat muda dengan mindset semacam itu. Petrus bertindak seperti iblis karena iblis punya mindset up to me. Bukan up to God. Bukan up to you. You up to God. Tetapi up to me. Petrus tidak memikirkan seperti apa yang dipikirkan Allah. Mainkan apa yang dipikirkan demi dirinya sendiri. Petrus pada dasarnya bersikap dan berpikir egosentris. Bukan berpikir dan bersikap teosentris. Petrus mengatakan up to me kepada Tuhan. Bukan up to you kepada Tuhan. Karena Petrus memusatkan pada kehendak pribadi. Bukan kehendak Allah. Bukan kehendak Yesus. Sobat-sobat muda, tema kita saat ini adalah up to you. Up to you, sekali lagi up to you sama saja dengan up to God. Sesuai dengan mindset, sesuai dengan pikiran, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang dikehendaki Yesus. Egosentrisme diletakkan di bawah teosentrisme. Hidup kita adalah berpusat pada Tuhan. Up to you, bukan pada diri kita sendiri. Dalam kehidupan ini, sobat-sobat muda,
seringkali Anda, kita semua kaum muda juga bergumul kan dengan pergumulan-pergumulan ini. Beberapa kali saya diminta untuk dulu sebelum pandemi terutama berbicara kepada banyak kelompok muda tentang mencari kehendak Allah. Jadi kalau tema mencari kehendak Allah itu kan pada dasarnya kan mencari apa yang up to God tadi ya, apa yang dikehendaki oleh Allah. Saya beberapa kali, bahkan saya mengamati dalam beberapa kesempatan, ada pertanyaan-pertanyaan yang sama loh, sobat-sobat muda gitu ya. Ketika saya memberikan pembinaan semacam itu. Ada pertanyaan-pertanyaan sama yang menunjukkan pergumulan kaum muda, sobat-sobat muda, ketika harus memilih dalam pandangan mereka, apakah yang akan kulakukan ini pada dasarnya sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ataukah sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan dan hanya memikirkan dirinya sendiri, bukan teosentris, tetapi egosentris. Jadi beberapa pergumulan itu mirip ya. Misalnya ketika rekan-rekan muda kita mengatakan bahwa dia bergumul dalam masalah pasangan hidup, ya, dia bergumul dalam masalah studi, gitu. Mereka mengemukakan ada bentrokan ya, tidak dalam artian fisik saudara, tetapi perbedaan pandangan ya. Orang tua dengan mereka bingung. Kalau saya tidak mengikuti pandangan orang tua, apakah saya egosentris ataukah tidak gitu ya? Apakah saya jauh dari Tuhan ataukah tidak? Nah, hal yang semacam ini sering menjadi pergumulan-pergumulan pada kita, dalam hidup kita, dan kadang-kadang memang tidak mudah, sobat-sobat muda, karena sesungguhnya kita terlahir lebih banyak untuk mendengar suara kita, keyakinan kita sendiri. Kita lebih mudah untuk up to me gitu ya, bukan up to God gitu ya. Jadi kalau kita belajar sobat-sobat muda di dalam cara kita berpikir, itu ada satu bias yang sangat terkenal ya, yang disebut sebagai bias konfirmasi, confirmation bias. Jadi kita punya mekanisme untuk menyeleksi, mensortir beragam informasi pandangan yang tidak cocok dengan yang sudah sama yang kita miliki. Kalau sudah kita lihat tidak cocok, ya udah kita buang. Kita tidak ingin meneliti pandangan itu sesungguhnya benar atau enggak. Pokoknya asal beda, kita buang, kita tidak mau dengar. Dan itu membuat kita tidak mudah untuk keluar dari egosentris. Karena kalau seorang sudah merasa aku benar, menjadi lebih susah sobat-sobat muda untuk mendengarkan nasihat orang lain. Jadi apa yang mau saya katakan pada sobat-sobat muda dalam pergumulan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, up to you. Silakan Anda menata hidup Anda, tetapi silakan Anda belajar untuk keluar dari jebakan egosentris. Caranya gimana? Mendengarkan pandangan lain. Orang-orang yang Anda yakin juga bisa menuntun Anda, memandu Anda untuk mengambil keputusan yang tepat, yang benar di dalam kehidupan Anda. Hanya dengan demikian Anda bisa terbuka, kita semua bisa mendengar Allah yang berkarya pada kita, sehingga kita bisa menata hidup kita up to God. Bukan sekadar up to me, sesuai dengan apa yang kita pikirkan, mindset kita. Ketika Anda punya persoalan, sobat-sobat muda, jangan ragu-ragu untuk belajar, ya, mendengarkan
bahkan pandangan yang lain yang mungkin bahkan berbeda loh dari apa yang Anda miliki. Karena dengan demikian juga Anda akan bisa bertumbuh. Petrus kalau tidak belajar bahwa dirinya terjebak dalam egosentrisme, Petrus tidak akan pernah bertumbuh. Tapi Petrus belajar ketika Yesus menegurnya, Petrus sadar bahwa hidupnya tidak boleh berpusatkan pada dirinya sendiri, tetapi harus berpusatkan pada Allah. Up to God, bukan up to me, tetapi up to you, up to God. Ayo sobat-sobat muda yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengelola pikiran kita kelola sikap kita, keraguan-raguan kita, bahkan pertanyaan pergumulan kita dengan baik supaya kehidupan kita sungguh-sungguh bisa mewujudkan teosentris, berpusat pada Tuhan dan bukan semata-mata egosentris demi kepentingan diri kita sendiri. Tuhan berkati sobat-sobat muda sekalian. Amin. Terima kasih Pak Agus untuk firman-Nya. Mari teman-teman kita belajar untuk keluar dari jebakan egosentrisme. Mari kita sadari teguran Tuhan. Biarkan Allah berkarya dalam hidup kita. Dan biarlah kita menjadi orang yang teosentris, yakni hidup yang berpusat pada Tuhan saja. Amin. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu Kuberi Persembahan. Teman-teman, persembahan dapat disampaikan ke rekening KPR GKJ Nehemia melalui e-wallet dengan scan QR Code yang tertera pada layar berikut. Terima kasih. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, merasa kaya dalam Tuhanku. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami puji dan sembah, ucap syukur kami naikkan kepadamu untuk firman-Mu yang selalu menjadi terang dalam hidup kami dan rancangan-Mu yang besar atas kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berjalannya KNM online pada hari ini. Kiranya Kau mampukan kami untuk selalu menjadi anak-anak yang serupa dengan gambaran-Mu. Ya Bapa, di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak rencana kami yang tidak seturut dengan kehendak kami. Mampukan kami untuk selalu berpegang padamu, karena kami percaya kasih dan penyertaan-Mu yang tidak berhenti untuk kami. Bapa, kami ingin berdoa untuk orang-orang yang menderita karena COVID-19. Dengarlah jeritan semua orang ya Tuhan, karena begitu berat penderitaan ini. Namun kami percaya ya Bapa, Engkau tidak akan membiarkan semua ini berlarut-larut. Tuhan, pakailah kami untuk selalu menolong sesama kami. Jauhkan kami dari setiap godaan-godaan, agar kami bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat KPR, untuk teman-teman yang sedang bergumul, agar mereka selalu diberikan sandaran hidup yang kokoh. Untuk yang sedang sakit, kiranya melalui tangan dokter dan tim medis, mereka dapat terpulihkan kembali. Dan yang sedang undur imannya, kiranya Kau tilik hati mereka, agar mereka tetap percaya bahwa Tuhanlah sumber pertolongan mereka dan benteng perlindungan yang teguh. Tuhan, ingatkanlah kami akan sesama kami, yang Tuhan perintahkan untuk saling mengasihi dan menguatkan.
Bapa, berkatilah setiap aktivitas kami seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Berkatilah seluruh kegiatan sekolah, kuliah, maupun pekerjaan yang dilakukan secara online maupun offline. Untuk yang sedang mencari pekerjaan dan yang sedang mencari pasangan hidup, mampukan setiap kami agar setiap rencana yang boleh kami buat berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang bertambah usia di bulan ini, agar mereka selalu diberikan kebijaksanaan dalam melakukan sesuatu. Tuhan, berkatilah pelayanan KPR, berikan mereka hati yang selalu ingin melayani, berikan mereka kasih untuk selalu menopang satu dengan yang lain. Berkati gereja kami ini ya Bapa, untuk PSP 2 yang sedang berlangsung, seluruh komisi dan bebadan tim yang ada, agar hanya kehendak-Mu sajalah yang boleh terjadi, dan nama-Mu sajalah yang dapat dimuliakan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ajar dan tuntun kami untuk selalu melakukan karya penyelamatan sebagaimana Engkau kehendaki. Pakailah kami ya Tuhan, untuk memelihara bumi ciptaan-Mu ini, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah Allah yang hidup, yang mengasihi dunia ini, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dengarlah doa dan seru kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini. Akan kami akhiri dengan mengucapkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kemuliaan, dan kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya aku persilakan Pendeta Agus Hendratmo untuk melayangkan pengakuan iman rasuli dan diakhiri dengan doa penutup dan berkat. Sobat-sobat muda yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala tempat, dalam persaudaraan kita dengan jemaat Tuhan di segala abad, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Sobat-sobat muda yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri kebaktian nuansa muda kita pada saat ini dengan menghadap hadirat Tuhan dalam doa penutup kita, dan nanti setelah doa penutup kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami nyatakan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kelimpahan kasih, khususnya penyertaan-Mu dalam ibadah daring kami, pemuda GKJ Nehemia, di dalam setiap penyertaan dari awal hingga akhir. Biarlah hidup kami ya Tuhan, dapat kami wujudkan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, teosentris dan bukan egosentris. Karena kami yakin dalam setiap penyertaan-Mu,
kami dapat mewujudkan tugas dan panggilan kami, terutama keberadaan kami selaku kaum muda untuk menjadi garam dan terang dunia di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang akan menyertai kami di dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Kini kami mengarahkan diri kami untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman semua, ibadah kita telah selesai. Aku persilakan teman-teman untuk mengambil waktu teduh sejenak. Teman-teman yang aku kasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita telah selesai melakukan ibadah online. KPR GKJ Nehemia mengucapkan selamat hari Minggu, selamat bertumbuh dalam kehendak dan rencana Tuhan. Untuk menutup, mari kita naikkan Hatiku Percaya. Kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, bahwa kebenaran kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selamat hari Minggu teman-teman semua, Tuhan berkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah kebenaran, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Action. Sobat-sobat muda yang dikasih Cut. Yuk, kita berkata